Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia Nisi. Saya adalah mahasiswi program Pascasarjana di program studi Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini senang sekali bisa mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Mediasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja badan publik. Presentasi kali ini berguna dalam pemenuhan syarat untuk mengikuti seminar proposal tesis. Presentasi kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai telaah pustaka dan pengembangan hipotesis, dan bab ketiga mengenai metode penelitian. Baiklah, yang pertama, di bab pendahuluan terdapat latar belakang penelitian ini. Jadi penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja badan publik di Indonesia. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, badan publik bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan keandalan kinerja badan publiknya. Di Jakarta, di mana KPP Pratama sebagai fokus penelitian ini, laporan keuangan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik sehingga dapat mendukung upaya reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Kemudian masuk kepada pembahasan masalah utama. Dalam penelitian ini, meskipun mengalami kemajuan yang signifikan, banyak badan publik yang masih bergelut pada kualitas laporan keuangan yang berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan kinerjanya. Sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, selaku badan publik yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terus berupaya untuk memenuhi tanggung jawab keterbukaan informasi dengan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu penting bagi setiap pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan untuk memahami dengan baik laporan keuangan yang diterbitkannya. Kemudian dengan latar belakang yang ada, saya ingin menyampaikan tujuan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja badan publik, khususnya di KPP Pratama Jakarta, dan untuk mengeksplorasi peran transparansi dan akuntabilitas sebagai pemediasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan kinerja badan publik dan apakah transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat pengaruh positif kualitas laporan keuangan terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta. Selanjutnya, saya ingin menyoroti mengapa penting penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini memperluas wawasan terkait peran transparansi dan akuntabilitas sebagai mediator antara kualitas laporan keuangan dengan kinerja badan publik yang relevan bagi akademisi, pengambil kebijakan maupun penelitian lainnya. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini sendiri yaitu memberikan rekomendasi bagi regulator dan pengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja badan publik melalui pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Bagi KPP Pratama Jakarta sendiri maupun badan publik lainnya, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih dapat diandalkan oleh masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu mengenai telaah pustaka dan pengembangan hipotesis. Untuk memahami dasar-dasar penelitian ini, selanjutnya mengeksplorasi teori-teori utama maupun temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya dalam mengenai kualitas pelaporan keuangan, transparansi, akuntabilitas maupun kinerja badan publik. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama. Yang pertama mengenai teori New Public Management atau NPM. Teori ini sendiri mendorong reformasi di sektor publik dengan fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan hasil kinerja.
NPM menekankan bahwa badan-badan publik harus dikelola dengan prinsip-prinsip yang mirip dengan sektor swasta, termasuk debirokratisasi dan orientasi pada hasil. Kemudian teori yang kedua mengenai teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu masyarakat dan agen yaitu pemerintah, di mana masyarakat mempercayakan pemerintah untuk mengelola dana publik. Teori ini juga menyoroti potensi konflik antara kedua belah pihak yang dapat diatasi melalui mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pemerintah bertindak demi kepentingan rakyat. Kemudian teori yang ketiga yaitu New Institutional Economic atau NIE. Teori ini memandang institusi sebagai faktor penting dalam mengatur interaksi di sektor publik, termasuk norma, aturan formal, dan biaya transaksi. NIE membantu memahami kompleksitas dalam pengelolaan lembaga-lembaga publik di Indonesia, terutama pengelolaan sumber daya, aturan birokrasi, dan struktur tata kelola yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, penelitian ini juga didasari oleh penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam pengembangan hipotesis juga, saya telah memeriksa berbagai penelitian yang berfokus pada kualitas pelaporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja badan publik. Sebagai contohnya, yang pertama, penelitian dari Tran et al. Tahun 2020 yang berjudul The Role of Accountability in Determining the Relationship Between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations, Evidence from Vietnam. Sampel penelitian ini yaitu akuntan dan manajer instansi publik yang berjumlah 177 responden. Lokasi penelitiannya di Vietnam dan menggunakan teori keagenan dan NPM. Hasil penelitian ini sendiri menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, penelitian yang kedua dari Rezai et al. Tahun 2021 yang berjudul Study of the Effect Public Sector Organization Accountability in the Relationship Between Financial Reporting Quality and Their Performance. Pada penelitian yang kedua ini, sampel penelitian yaitu akuntan dan manajer instansi pemerintah yang berjumlah 209 responden. Lokasi penelitiannya ada di Provinsi Sistan dan Balochistan, Iran, di mana penelitian ini terdapat ketidakpastian lingkungan sebagai variabel kontrol juga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa FRQ atau Financial Reporting Quality dan akuntabilitas berpengaruh positif dan langsung terhadap kinerja instansi publik. FRQ juga berpengaruh positif dan langsung terhadap akuntabilitas. Akuntabilitas memediasi hubungan antara FRQ dan kinerja. Selanjutnya, penelitian yang ketiga dari Agustiawan dan Halim tahun 2019 yang berjudul Accountability and Performance of the Public Sector Organization. Penelitian ini eh, menggunakan sampel berupa eksekutif senior Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebanyak 114 responden. Lokasi penelitiannya ada di Yogyakarta, Indonesia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas hukum berpengaruh positif terhadap kinerja kualitatif dan kuantitatif organisasi sektor publik. Kemudian penelitian yang keempat dari Putra et al. Tahun 2023 yang berjudul The Effect of Accountability, Transparency, and Public Participation on the Performance of Public Service Organization. Empirical Study on Investment Board and Integrated Licensing Service in West Pasaman Regency. Sampel penelitian ini yaitu pengguna layanan Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu. Lokasi penelitiannya berada di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Hasil penelitiannya sendiri yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Badan Pelayanan Publik. Berdasarkan temuan dan kerangka teori yang telah dibahas, peneliti atau penelitian ini dirumuskan menggunakan bagan perumusan hipotesis, di mana terlihat bahwa hipotesis yang pertama,
kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja Badan Publik atau KPP Pratama Jakarta. Hipotesis yang kedua, kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi. Hipotesis ketiga, kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hipotesis yang keempat, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja badan publik atau yang itu KPP Pratama Jakarta. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap KPP Pratama Jakarta. Hipotesis keenam, transparansi memediasi secara positif hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja KPP Pratama Jakarta. Yang terakhir, hipotesis ketujuh, akuntabilitas memediasi secara positif hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja KPP Pratama Jakarta. Grafik maupun kerangka konseptual dari penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama. Grafik ini juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan ditunjukkan sebagai variabel independen yang memiliki garis panah kepada kinerja badan publik, yaitu KPP Pratama Jakarta sebagai variabel dependen. Selain itu, garis panah juga menghubungkan kualitas laporan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas, yang keduanya kemudian diarahkan kepada kinerja badan publik. Transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja badan publik, yaitu KPP Pratama Jakarta, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan tersebut. Kemudian masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Setelah menetapkan landasan teori, sangat penting untuk menerapkan metode penelitian yang tepat untuk menguji penelitian ini. Kemudian pada bab ketiga ini unit analisis populasi dan sampel dari penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada badan publik khususnya aspek pelaporan keuangan di KPP Pratama Jakarta. Unit analisisnya sendiri yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan publik ini yang mencerminkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas kinerja badan publik. Kemudian populasi penelitian ini meliputi seluruh pegawai subbagian umum KPP Pratama Jakarta yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan teknik full process sampling, yaitu pegawai KPP yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kinerja KPP. Kemudian teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang berisi pernyataan atau pertanyaan dengan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti dan disebarkan kepada pegawai di subbagian umum KPP Pratama Jakarta, di mana nanti responden akan memilih yang paling tepat dengan perspektif mereka. Selanjutnya yaitu mengenai operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, operasionalisasi variabel yang ada yaitu yang pertama kinerja badan publik. Variabel ini didefinisikan sebagai hasil dan dampak dari aktivitas sektor publik yang diukur melalui indikator kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, inovasi, reputasi, pencapaian tujuan, efisiensi, dan moral kerja anggota unit kerja dengan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan diukur dari tingkat kesesuaian informasi keuangan dengan standar akuntansi, meliputi indikator-indikator seperti keandalan, relevansi, ketepatan waktu, dan daya banding sesuai yang ada tercantum dalam IPSAS-B. Kuesioner dalam variabel kualitas laporan keuangan juga diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, transparansi didefinisikan sebagai pengungkapan informasi mengenai prosedur, kebijakan anggaran, dan pengeluaran yang memungkinkan partisipasi publik. Indikatornya meliputi penyediaan informasi yang jelas, aksesibilitas, dan pembentukan mekanisme pengaduan, yang mana variabel ini juga diukur atau dinilai menggunakan skala Likert 5 poin.
Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Didefinisikan sebagai kewajiban badan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, termasuk efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian penggunaan sumber daya publik. Indikatornya meliputi kelayakan operasional, penggunaan anggaran, dan pemenuhan tujuan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data. Pada penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas akan menggunakan software SPSS. Validitas diuji dengan rumus Pearson Product Moment untuk mengukur korelasi antar indikator dan variabel, sedangkan reliabilitas diuji dengan Cron-Sparks Alpha dan untuk memastikan konsistensi antar item kuesioner. Kemudian uji normalitas data, distribusi data diuji dengan menggunakan metode histogram residual, probability plot, dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data terdistribusi secara normal. Kemudian pengujian hipotesis menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM yang berbasis Partial Least Square atau SMART PLS untuk menguji hubungan antar variabel baik hubungan langsung maupun hubungan mediasi. Sebagai penutup, studi ini membahas isu yang semakin penting dalam lembaga sektor publik dengan meningkatkan tuntutan pada transparansi dan akuntabilitas. Temuan-temuan ini sangat tepat waktu maupun relevan. Peneliti percaya bahwa penelitian ini sangat penting untuk mendorong perbaikan yang berarti dan mendukung praktik-praktik tata kelola yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.